Selamat datang dalam video Biological Physics. Video ini berisi seputar pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan biofisika. Video ini dibuat oleh mahasiswa jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang terdiri dari Dimas Irawan, Denny Rifai, Kristina Widowati, Ana Nadia Melani, Imran Nurzazzar, Stephen. Question number 1. How do you define living organism? And the answer is, berikut adalah urutan tingkat organisme dari yang terkecil hingga terbentuknya living organisme. Karakteristik yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup adalah makan, tumbuh, melakukan komputasi, mempunyai kode genetik, memiliki pengaruh terhadap temperatur lingkungan, dan yang terakhir adalah melakukan reproduksi sel. Question number 2. How do you describe the physical mechanism that allow living organism to be highly ordered? Membentuk keteraturan. The answer is, kata kuncinya adalah penurunan entropi di dalam sistem living organism. Analisisnya, kita menggunakan bantuan hukum termodinamika 1 dan 2, transformasi Legendre, free energy Gibbs, dan free energy Helmholtz, di mana keempat tools tersebut saling berhubungan. Berikut adalah penurunan hukum termodinamika menjadi Helmholtz dan Gibbs dengan bantuan transformasi Legendre. Kita akan mendapatkan persamaan Gibbs pada persamaan nomor 8. Kemudian kita menganalisis sistem sebagai sistem tertutup dengan adanya kontak temperatur. Persamaannya adalah sebagai berikut. Total entropi adalah penjumlahan entropi di dalam sistem dengan entropi di luar sistem, yaitu lingkungan. Hasil akhirnya pada persamaan 15 menunjukkan bahwa entropi akhir sistem lebih kecil daripada entropi awal sistem. Artinya, terjadi penurunan entropi sistem yang mengakibatkan disordernya turun dan ordernya meningkat. Itulah mengapa makhluk hidup terus membentuk keteraturan. Question 3. How do you describe the physical method that cells use to organize their chemical process and reactant? The answer is self-assembly bilayer, transport active, and enzyme. Self-assembly adalah kemampuan sel untuk merakit dirinya sendiri. Kata kuncinya adalah hidrofobik dan hidrofilik, yang direpresentasikan dengan energi potensial repulsif dan energi potensial atraktif. Pada gambar 1, molekul lipid dan water masih bercampur, memiliki free energi sebesar. Pada gambar 2, molekul lipid sudah terbentuk ikatan dan memiliki energi sebesar. Besarnya free energi untuk membentuk ikatan adalah transport aktif. Dalam prosesnya memerlukan energi berupa ATP. Digunakan untuk memompa zat terlarut agar dapat melewati membran melawan gradien konsentrasi yang digambarkan seperti gambar berikut. Salah satu contoh transport aktif adalah kinesin yang dapat menyeret organel di sepanjang mikrotubulus. Enzim. Enzim adalah makromolekul yang bekerja sebagai katalis, agen kimia yang mempercepat reaksi tanpa ikut terkonsumsi oleh reaksi.
Inilah grafik di mana reaksi terpengaruh oleh free energy. Ketiganya dikoordinasi oleh DNA. Question number 4. How do you define the most important physical differences between the nanoworld and the macro world? So the answer is, asumsi awal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah temperatur dari thermal, dan yang kedua energi ikat antara molekul itu sendiri. Untuk menganalisis kita memakai hukum gas ideal dan juga distribusi Maxwell dan Boltzmann, di mana dari distribusi tersebut kita mendapatkan sebuah fungsi energi aktivasi. Energi aktivasi sendiri itu merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik. Di mana energi aktivasi barrier itu adalah batasan untuk menentukan nano world ataupun macro world. Question number 5. How do you use statistical physics to predict any physics process in the same random world in cells? The answer is, kita harus meninjau terlebih dahulu keadaan statistik di dalam sel. Kemudian hukum fix yang dipakai maupun fungsi dari diffusion. Kondisi awal adalah IC sama dengan dc per dt lebih besar dari 0.